Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Effendi dengan NIM 24055511032. Nah, di sini saya ingin memperagakan untuk replikasi secara dua arah maupun satu arah. Jadi replikasi itu adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk melakukan backup data, yang mana nantinya akan ada server yang berperan sebagai master dan ada yang berperan sebagai slave. Server master akan eh, men- akan mengirimkan log yang akan diikuti oleh server slave nantinya. Nah, eh, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke konfigurasinya. Jadi, untuk melakukan konfigurasi, di sini saya menggunakan dua buah perangkat. Yang pertama itu adalah laptop saya ini dengan OS-nya Windows. Lalu yang kedua itu ada VirtualBox dengan OS-nya itu Oracle Debian. Nah, untuk konfigurasi di awal itu kita perlu masuk ke di bagian pertama ini saya akan melakukan config master to slave dulu. Lalu di sini kita bisa buka di bagian config di my ini. Lalu kita bisa cek di bagian server login ini. Ini harus sudah dihilangin untuk tanda pagarnya dan juga server ID-nya kita harus set ke ID yang unik. Misalnya di sini saya 1. Lalu kalau kalian belum, itu bisa di-reset dulu untuk servernya, tapi di sini saya sudah, jadi tidak perlu. Selanjutnya, kita bisa membuat user baru. Caranya dengan masuk dulu ke MySQL minfo root-nya. Kemudian, kita jalankan perintah create user. Nama usernya misalnya rep, gini aja. Terus add, lalu persen. Ini bertujuan agar user dapat diakses dari network manapun. Lalu identified by misalnya password 123. Lalu kita simpan, maka query berhasil. Lalu kita bisa grant all privilege on bintang-bintang to rep identified by 123. Ya, oke. Grant all privilege. Oke, itu dia untuk sintaksnya. Di sini kita sudah membuat sebuah user yang bernama rep dan juga memberikan akses all privilege ke user tersebut. Nah, selanjutnya setelah sudah membuat user, kita bisa coba terlebih dahulu untuk login dari sisi server. Di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita lakukan di bagian sleeve-nya. Di antaranya itu yang pertama kita harus merubah konfigurasinya sama seperti di XAMPP tadi. Nah, kalau misalnya di Ubuntu, di Linux sendiri, khususnya Debian, itu letak konfignya ada di etc, kemudian mysql mariadb.conf/50 step server. Oke. Oke, di sini kosong untuk config-nya. Oke, ya ini harusnya CNF bukan kok. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman konfigurasinya. Yang perlu kita ganti di sini adalah server ID. Ini awalnya 1, kita ganti jadi 2. Kemudian login, ini kita aktifkan agar nantinya karena ini juga mau dikonfig sebagai master, jadi tidak perlu konfig lagi. Jadi login ini kita hidupkan juga. Lalu kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita bisa systemctl restart MariaDB seperti ini.
Kita tunggu. Nah, ini udah berhasil untuk restartnya. Selanjutnya, saya akan coba dulu untuk login dengan user yang baru. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk IP-nya dengan ipconfig, dengan perintah ipconfig. Sini saya keluar dulu. ipconfig. Di sini untuk IP saya terdeteksi 1.9. Nah, jadi di sini saya tinggal buka MySQL -u -h 192.168.1.9 -u rep, kemudian -p, untuk passwordnya tadi 123. Nah, di sini udah berhasil masuk ke konfigurasi dari server Marianya, server MySQL-nya. Oke. Nah, setelah kita berhasil masuk di sini, kita perlu mengkonfigurasikan. Kita exit dulu di sini, karena kita akan melihat untuk status master statusnya untuk mengambil informasi dari sana. Nah, kita bisa ketik master status. Untuk config-nya itu ntar show master status. Nah, di sini kita bisa ambil kodenya ini untuk kita taruh di sleeve-nya di sini. Jadi kita ke MySQL -u root. Ini adalah halaman dari MySQL saya. Di sini kita coba show tabel dulu. Show database. Di sini saya punya 3, masih basic banget. Belum ada apa-apa, berarti ini memang dari server sini. Lalu, untuk yang perlu dikonfigurasi di bagian slave-nya adalah kita ketikkan command c master to master _host. Lalu untuk ini IP dari hostnya 192.168.1.9 seperti yang tadi. Oke. Setelah itu kita kasih koma, change master to master host, kemudian master underscore user sama dengan rep seperti yang sudah dibuat sebelumnya, koma master underscore password sama dengan 123, kemudian master underscore port, ini sama, kita pakai portnya itu 3306. Ini adalah port default, saya nggak ada ngerubah untuk portnya juga. Lalu master underscore log file sama dengan MySQL strip bin titik. Nah, di sini kita bisa cek dulu untuk velgnya berapa. Bin 000003. Ini kosongnya ada 5 kali. Oke. Bin 2345. Oke. Lalu koma master underscore log underscore post. Kita cek di sini postnya berapa. 1787 koma master underscore connect
underscore create3 sama dengan 10. Kita tutup. Nah, ini query oke, sudah berhasil. Lalu kita coba start sleeve command-nya untuk menjalankan sleeve-nya. Start sleeve. Oke, sudah berhasil. Lalu show status sleeve. Status kayak gini. Strip key. Untuk melihat dari config-nya. Sini untuk naiknya kita bisa pakai pick down. Di sini udah kelihatan sih untuk statusnya, mungkin kita coba ini statusnya masih waiting for master to send event, tapi untuk statusnya itu ya waiting for more update. Oke, kita coba aja karena ini juga nggak bisa dikeatasin. Saya udah coba di gini. Nah, ini aja. Tapi sekarang kita coba aja langsung untuk create database-nya. Apakah mau untuk config-nya? Sini saya akan coba create database baru. Sebelumnya saya lihatkan dulu di sini database-nya, show databases. Di sini saya nggak ada sama sekali database ya. Cuman ada yang basic-basic bawaan karena ini juga baru install. Kalau di sini show databases. Nah, di sini ada beberapa untuk database-nya, tapi saya akan coba create database baru. Create db underscore replikasi. Oke, create database. Nah, oke, di sini udah. Kita coba cek di sini apakah dia mau mengikuti. Nah, di sini udah ada db replikasi, berarti kita sudah berhasil untuk membuat replikasinya untuk yang satu arahnya ya. Nah, bisa dilihat sebelumnya itu nggak ada, sekarang udah ada. Mungkin kita coba lagi untuk use db underscore replikasi. Lalu kita buka create db table. Create table misalnya test, lalu id aja, int kayak gini. Oke, sini kita cek di sini use db underscore replikasi, lalu kita show place. Nah, ini ada untuk tabelnya itu test. Jadi ini udah berhasil untuk replikasi yang master to sleeve-nya. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasikan sebaliknya, konfigurasi dua arah, jadi master to master. Karena kalau misalnya kita di sini di tes ini, misalnya di sini saya create database db test gitu ya. Kita coba show database. Di sini ada db test, tapi kalau kita cek di sini show databases, di sini nggak ada untuk db testnya, jadi ini masih untuk konfigurasi satu arah. Nah, untuk konfigurasi dua arah sama aja seperti sebelumnya. Jadi di sini saya akan langsung aja buat user terlebih dahulu. Create user, sama aja, cuman tinggal dibalik aja. Jadi kita create user, misalnya nama usernya rep2, habis itu add, terus
absen seperti ini. Identified by passwordnya 123 misalnya. Oke, udah berhasil untuk create usernya. Habis itu grant privilege on bintang-bintang titik to tab 2 identified by apa 1 2 3 ter. Oke, hapus untuk query-nya. Grant alt privilege on bintang to tab 2 kemudian identify by 1 2 you have error. Oke, ini errornya. Nah, udah berhasil. Kita udah buat untuk usernya. Selanjutnya kita akan keluar dari sini supaya kita bisa buka IPA untuk ngecek IP-nya. Di sini untuk IP-nya saya dapat yang di NP0S3 ini 1.13. Nah, untuk saya lupa bilang untuk sebelumnya untuk config-nya itu tidak ada yang perlu dirubah karena pastikan saja untuk login dan server ID ini udah di set. Misalnya server ID-nya udah 2, lalu login-nya juga udah di set. Nah, selanjutnya kita bisa buka lagi. Lalu kita ketikkan show status, show master status. Oke, sampai sini kita tinggal buka lagi yang di CMD. Kita config-kan yang sama seperti sebelumnya, yaitu change master to master underscore host. Untuk tadi IP-nya itu kita dapat 192.168.1.13, master underscore user sama dengan rep 2. Habis itu master underscore password sama dengan 123. Kemudian master underscore port itu sama dengan 3306. Ini kita samain. Master underscore log underscore file sama dengan MySQL bin titik 2345. Oke, kita cek dulu untuk filenya 52. Oke, 2 lalu koma master underscore log underscore post itu sama dengan, kita cek untuk postnya itu ada di 810. Lalu master underscore connect underscore battery
sama dengan 10. Oke, ini udah berhasil. Lalu kita coba cek start sleeve. Nah, udah. Lalu show sleeve status. Nah, di sini ada error connect untuk error. Mungkin saya akan coba dulu untuk mau nggak dia diakses MySQL. Info tab 2, kemudian ininya bin p bin h 92 168 113 passwordnya 123. Oke, di sini ada error cannot connect. Mungkin firewall ya, kita coba. Kalau kita coba ping 192.168.1.13 itu masuk untuk pingnya. Jadi harusnya untuk firewall aman ya. Tapi kita coba cek firewallnya ini off. Ini kita kan coba lagi. Coba 3. Oke. Mungkin kita coba keluar dulu dari sini. Exit, kemudian kita buka lognya. Kita coba ini, bin addressnya kita matiin. Kita coba sistem ctl start MySQL. Oke, kita coba lagi akses dari sini. 1, 2, 3. Oke, udah mau ya. Jadi ya, itu untuk kesalahannya itu config-nya ada di bagian sini. Jadi kita ternyata harus mematikan yang bin address-nya itu. Oke, karena sudah, jadi kita ulangin aja untuk config-annya. Karena ini MySQL-nya juga udah di restart. Kita jadi harus ngulang lagi. MySQL min urut. Kemudian ini masih ada ya. Kita pakai aja. Change master. Oke. Ini kemudian oke, kita ulangin aja dah. Master underscore password master password sama dengan 123 master underscore port ya sama dengan 3306
log underscore file. Filenya sama dengan mysql strip bin titik 12345. Oke, kita tinggal hidupin yang di sini mysql min urut, lalu masuk master underscore status tanpa underscore ya. Ini 03, kita tinggal ganti 3, koma master underscore post log underscore postnya itu sama dengan 2073 koma master underscore connect underscore factory sama dengan 10. Ini untuk mengulang koneksi ya, untuk limit koneksinya. Oke. Stop. Coba kita cek di stop save, start save. Terus statusnya itu show save status. Oke, ini berhasil, ada di waiting update. Jadi kita tidak perlu config ulang ternyata. Kita cuma perlu untuk config yang sebelah sini aja. Show master status. Kita tinggal ganti di log filenya aja. Coba kita stop save, start save. So oke, jadi kita ternyata tidak perlu config ulang karena sudah ini master log postnya 342. Kita coba cek apakah sama. Iya, sama. Ini log oke. Jadi kita sudah tidak perlu config lagi karena sebelumnya udah dikonfig. Ini juga statusnya udah waiting on event ya. Jadi kita kan langsung aja coba. Misalnya show database. Di sini saya coba create coba kayak gini. Kita show database. Ini ada coba. Kita coba cek di sini show databases. Ada untuk cobanya. Nah, di sini sekarang saya akan coba show create database misalnya namanya Jihan. Jadi kita create, lalu enter, kita show databases. Di sini ada untuk database ini namanya Jihan. Terus kita search lagi di sini show databases. Di sini database Jihan juga udah ada. Nah, jadi mungkin itu aja untuk percobaan replikasi 2 arah dan 1 arah dari saya menggunakan PC Windows dan juga VirtualBox Debian 12.
Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menonton.